bulannya Al-Quran. Bulan kaum muslimin merayakan dan juga memperbaharui komitmen kita semua sebagai muslim untuk mengamalkan dan menegakkan ajaran-ajaran Islam tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah ini secara murni dan konsekuen. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak, saudara-saudara sekalian untuk muzakarah dan sedikit kita berbagi mengenai tantangan tafsir Al-Quran yang sering kali kita mendengarkan, ya, lontaran-lontaran dari cendekiawan-cendekiawan liberal, terutama banyak sekali mereka memakai dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran ini untuk merobohkan syariat, untuk mendekonstruksi syariat, dan juga untuk mengubah konsep wahyu di dalam ajaran agama kita. Saudara-saudara, saya ingin sedikit memberikan sebuah pengantar tentang perlunya kita bersikap kritis terhadap tafsir-tafsir yang dilontarkan oleh kelompok liberal ini. Di dalam ilmu tafsir, kita mengenal dalam kajian yang spesialis di dalam ilmu tafsir Al-Quran, kita mengenal ada sebuah cabang ilmu yang dinamakan ilmu dakhil. Dakhil itu apa? Sesuatu yang disusupkan ke dalam pemahaman Al-Quran, yang mana dia bukan sesuatu makna yang asli, tidak mewakili keaslian dan kemurnian makna dari Al-Quran itu. Oleh sebab itu, fungsi daripada dakhil untuk memurnikan dan merekonstruksi, membangun kembali pemahaman Al-Quran dari yang tadinya diselewengkan. Jadi ada memang penyelewengan-penyelewengan dan penyimpangan di dalam tafsir itu sendiri. Sebab itu, Bapak saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti sebelum kita tahu mana yang menyimpang dan menyeleweng, kita harus tahu mana yang asli dan otentik, mana yang orisinil. Jadi untuk mengetahui uang palsu, kita harus tahu ciri-ciri uang yang asli, begitu kan? Nah, ciri-ciri tafsir yang asli, pemahaman yang murni dari Al-Quran, itu bisa dikenal dari beberapa sumber-sumber otentik sebuah penafsiran Al-Quran. Oleh sebab itu, sumber-sumber otentik penafsiran Al-Quran ini ada dua macam. Pertama, bil maksur, yaitu yang berlandaskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hadis yang sahih. Kemudian juga para pendapat dari yang disampaikan para sahabat dan tabi'in. Ini jenis yang pertama yang bisa diterima sebagai sebuah penafsiran. Yang kedua adalah tafsir bir-ra'i yang diterima karena berdasarkan ijtihad yang terpuji dengan memenuhi kualifikasi keilmuan tertentu. Tidak sembarang orang bisa menafsirkan Quran seenaknya, semau perutnya sendiri. Ya, kemudian mengocok dan menggelitik sehingga kita membuat kita ini tertawa, terpingkal-pingkal ataupun mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, kita lihat di sini ada batasan-batasan diterimanya sebuah tafsir Al-Quran, ya. Yang tadi disebut sebagai bil maksur itu tafsir ayat dengan ayat yang lain, ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang sahih, kemudian dengan pendapat sahabat, atau penafsiran yang menjadi konsensus di kalangan sahabat dan tabi'in. Ada beberapa banyak rinciannya, saya pikir tidak perlu saya ungkapkan semua karena ini adalah tema yang agak spesialis barangkali. Dan ini adalah, kalau kita melihatnya dari jenis tafsir yang pertama ini yang berdasarkan riwayat, maka kita harus tahu apa sebab kekeliruan penyimpangan-penyimpangannya, yaitu tafsir yang menggunakan riwayat-riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti misalnya kita menafsirkan Quran dengan hadis dhaif atau hadis palsu atau dengan Israiliyat, ya, yang merupakan sumber-sumber dari ajaran-ajaran Bible yang bertentangan dengan pokok agama Islam, atau perbedaan atau dari tafsir para sahabat yang tidak mengarah kepada kepastian hukum dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini adalah penafsiran dengan ijtihad yang bisa diterima setelah memenuhi seseorang itu menguasai 15 prasyarat ilmu sebagai seorang mufassir. Sebab itu, beberapa sebab penyimpangan tafsir bir-ra'i ini ada 3 macam secara garis besar, yaitu pertama, memaksakan kehendak. Ini yang paling bahaya. Kita punya prakonsepsi, seseorang punya ideologi tertentu yang menyimpang, lalu kemudian ingin memproyeksikan ideologi dan ajaran yang menyimpang itu kepada Al-Quran. Karena dia tahu Quran ini adalah sentral bagi umat Islam.
yang mempengaruhi. Sebab itu ini banyak sekali yang menyimpang ini karena pemaksaan kehendak terhadap Al-Quran ini. Bisa dalam berbagai banyak bentuk. Pertama, seperti yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah, ya, dengan cara menganulir hadis-hadis dan terlalu mendewakan akal. Kemudian sebuah kelompok lain lagi yang menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran ini dengan terlalu berlebihan dan ekstrim, memahami Al-Quran itu secara tekstual, ya, seperti dilakukan oleh kalangan musyabihah. Ada lagi karena pengaruh filsafat dan tasawuf yang juga mengambil makna terdalam atau batiniah secara berlebihan. Kemudian ada penafsiran Quran yang sesuai dengan kriteria aliran-aliran sesat, seperti tafsir Bahaiyah dan tafsir Ahmadiyah. Ahmadiyah meskipun dia punya kitab Tazkirah, dia juga masih memegang Al-Quran. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat Qurannya dan terjemahannya serta tafsirnya, ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terjadi. Redaksinya sama dengan redaksi Quran yang kita pegang, tetapi kemudian artinya dan tafsirnya banyak sekali diselewengkan sesuai dengan mainstream akidah mereka yang menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi dan Muhammad itu bukan sebagai rasul terakhir. Ya. Saya punya bukunya tebal itu, Quran dan terjemahan tafsirnya kelompok Ahmadiyah ini. Ada lagi tafsir Quran dengan teori-teori sains yang tidak mapan, belum mapan, sehingga bisa mengorbankan teks. Boleh kita menafsirkan Quran dengan teori-teori sains yang terbaru, tetapi itu harus sudah merupakan fakta ilmiah. Kalau masih teori-teori praduga-praduga dan satu saat bisa berubah, bisa bertentangan dengan hasil penemuan pada hari ini, itu yang tidak dibolehkan menurut para ulama ahli tafsir. Ya. Sebab yang kemudian terakhir adalah tafsir yang dimasukkan untuk mendekonstruksi syariat dan akidah Islam, seperti yang dilakukan oleh kalangan liberalis dan sekularis. Ya. Ini ada beberapa sebab-sebab penyimpangan lain, ya, tidak memahami kaidah, kemudian tidak memenuhi syarat-syarat keilmuan. Nah, disinilah kita akan masuk, saudara-saudara, kepada sebuah tren metodologi penafsiran atau cara memahami Al-Quran dengan model hermeneutik, yang mana saya nyatakan di sini adalah suatu penyampingan tafsir di era modern ini yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok liberal. Ini menjadi benang merah seluruh kelompok liberal di dunia ini. Itu mereka punya satu pegangan metodologi yang namanya hermeneutik yang menggantikan ilmu tafsir Al-Quran. Apa watak dasar hermeneutik, saudara-saudara? Kelompok liberal ini ingin membaca dan memahami agama atau kitab suci dengan cara menundukkan kitab suci itu dalam ruang sejarah, bahasa, dan budaya. Pokoknya semua ajaran dari kitab suci, terutama Al-Quran yang menjadi target dan didikan mereka ini adalah menyatakan bahwa hukum-hukum Al-Quran adalah produk sejarah tertentu pada abad ke-7 Masehi. Produk budaya, produk bahasa, dan lain sebagainya yang terbatas. Inilah watak daripada dasar hermeneutika tersebut yang dikembangkan oleh peradaban barat. Istilahnya, ya ini saya kira tidak perlu terlalu ini sudah ada dalam buku saya yang pernah kita bedah buku tentang sejarahnya. Kemudian sifat hermeneutika itu apa, saudara-saudara? Ada dia mengandung bawaan sifat relativisme, bahwa tidak ada tafsir yang mutlak benar. Orang-orang liberal ini selalu mengkampanyekan hal demikian. Semuanya relatif. Tidak ada ayat-ayat yang sifatnya qat'i. Pemahaman manusia itu relatif. Kalau ada manusia yang mengklaim dirinya bisa memahami ayat-ayat Quran, kemudian lalu memutlakkan tafsir itu, kata orang liberal, maka dia sama saja telah melakukan sebuah kemusyrikan. Karena dia telah menyamakan dirinya yang relatif itu dengan Allah yang maha mutlak. Itu kata orang-orang liberal ini. Kemudian skeptis, ya, meragukan kebenaran dari manapun datang, nggak percaya. Teks Al-Quran pun mereka ragukan. Kemudian lagi mereka membawa klaim desakralisasi. Apa itu desakralisasi? Desakralisasi adalah penidaksucian terhadap teks. Quran dianggap bukan kitab yang suci dan sakral. Karena sakralisasi terhadap Al-Quran itu katanya merupakan konstruksi sebuah masyarakat, komunitas muslim tertentu. Yang mana pada masa Nabi itu tidak dimaksudkan sama sekali. Ya, jadi kitab suci ini buatan manusia dan sebagainya. Kemudian tafsir ini harus dibebaskan dari dogma. Bahwa siapa saja boleh dan berhak menafsirkan kitab suci. Ya, tukang beca yang tidak punya kualifikasi keilmuan. Kemudian tukang es cendol yang nggak ngerti ilmu tafsir, atau para pelacur, atau kaum gay, lesbian, itu mereka berhak menafsirkan Quran menurut perspektif masing-masing, termasuk kaum feminis, perempuan, dan sebagainya.
Ada juga mereka bawa dalam tafsir model yang baru ini, sesuatu yang tidak dikenal dalam peradaban Islam adalah membawa siklus hermeneutik. Apa itu? Mereka menekankan dengan hermeneutika ini bahwa makna itu senantiasa berubah, tidak pernah tetap. Berubah sesuai mengikuti perkembangan zaman dan manusia. Nah, inilah sejarahnya. Kalau kita runut ternyata ini diaplikasikan oleh kalangan orientalis, diperkenalkan lalu kemudian dicomot dan dipraktekkan oleh cendekiawan-cendekiawan muslim liberal. Ini urutan sejarahnya seperti ini. Ada kajian Quran dari konteks ajaran Yahudi, kajian Quran secara kronologis, bagaimana mereka menelusuri asal-muasal Al-Quran, kemudian mengusulkan tafsir Al-Quran edisi kritis. Dan ini cendekiawan muslim liberal yang menjadi guru ya daripada atau panutan dari orang-orang liberal di tanah air kita ini. Ada Muhammad Arkun ya dengan proyek kritik terhadap akal Islamnya, kemudian Hasan Hanafi dengan penafsiran sosiologis empatis, dan Nasr Abu Zaid yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Inilah virus liberal, saudara-saudara, bahaya sekali. Ya, mereka tidak percaya adanya kebenaran yang mutlak, sehingga berujung kepada paham pluralisme, bahwa semua masing-masing ajaran, masing-masing agama membawa sama-sama benar. Skeptis, meragukan semua kebenaran yang berujung kepada sekularisme. Kemudian agnostis, tidak tahu kebenaran. Ini kelompok La Adriyah. Ya, merasa dirinya nggak akan bisa mencapai kebenaran. Lalu setelah dikosongkan dari kebenaran, maka akhirnya akan menuhankan materi yang berujung kepada paham materialisme. Dan ateisme itu di barat bukan berarti anti kepada Tuhan, tapi menolak kebenaran itu sendiri, yang mana ujungnya adalah kembali kepada paham liberalisme, semua dibebaskan dari dogma agama. Baik, kita lihat sekarang aplikasi dari beberapa tafsir liberal terhadap kewajiban-kewajiban, perintah-perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Contoh yang pertama adalah mengenai ayat tentang jilbab. Saudara-saudara, tentang kewajiban jilbab ini bagi wanita muslimah itu sudah ditetapkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, yaitu Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan para istri-istri orang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan ya ke atas diri mereka itu jilbab-jilbab mereka, ya, menutup aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna, supaya hal itu lebih dekat agar mereka lebih mudah diketahui, fala yu'dzain, sehingga kalian tidak diganggu oleh orang yang usil. Kata orang liberal, ayat ini tidak mengandung perintah memakai jilbab. Tidak ada perintah yang tegas. Sifatnya hanya himbauan, tidak memaksa. Kemudian fungsi jilbab di sini disebutkan sebagai identitas muslimah merdeka, supaya tidak diganggu atau diperlakukan seperti budak. Dan sekarang perbudakan nggak ada lagi, so jilbab juga tidak wajib. Sehingga jilbab itu katanya bahkan bagi orang liberal adalah simbol pemasungan terhadap akal wanita dan eksistensi sosialnya. Ya. Padahal kalau kita lihat tidak ada di kalangan negara-negara Islam yang mana wanita-wanitanya berjilbab lalu kemudian mereka mengalami keterbelakangan akal, keterbelakangan pendidikan. Sekarang banyak wanita berjilbab juga yang menduduki posisi-posisi yang bagus, strategis, ya, sesuai dengan perkembangan ilmu yang dia miliki dan sebagainya. Dengan memakai jilbab bukan berarti Islam ingin mengekang dan menutup diri perempuan ini untuk bergaul dan meraih ilmu.